pernah berhasil menghasilkan negarawan, hanya menghasilkan politisi. Politisi itu tujuannya apa? Hanya dua, kekuasaan dan kekayaan. Nggak usah banyak cincong semua. Kalau sudah masuk di situ, jangan ada yang bicara, oh saya mau mengabdi. Alah, kalau lu mau mengabdi, soalnya masuk hutan. Situasi ini. Kalau saya, udah sikat, kenapa harus takut? Maka kita butuh seperti apa ya, Kim Jong Un kayak sekali-sekali yang mimpin negara ini gitu loh, Korea Utara macam-macam potong langsung gitu kan. Itu akan lebih bagus karena kalau tidak negara kita ini potensi untuk bubarnya sangat besar. Kalau kita melihat negara-negara di Eropa, bahkan negara-negara kecil saja kalau negara kecil yang hanya penduduknya 20 juta terus ada provinsinya berpenduduk 3 juta, 4 juta, pada pengen merdeka. Indonesia ini sekarang satu-satunya negara di dunia yang luasnya luar biasa, panjang kali lebarnya luar biasa dengan provinsi yang banyak, manusia yang banyak, belum pada merdeka. Kalau nama ini yang saya ungkapkan, pandangan Anda gimana? Ahok. Ahok ini manusia langka dan manusia unik. Ya, saya kalau punya kesempatan Ahok ini untuk maju, saya pasti akan dukung dia. Jarang kita menemukan manusia seperti Ahok ini yang berani bicara tai, tapi hatinya tidak berisi tai. Banyak orang bicara, puji Tuhan, syukur, tetapi hatinya penuh tai. Ahok ini bukan tipikal manusia begitu. Hanya sayang sekarang, hak politiknya memang jadi rusak. Kesempatannya untuk menjadi pemimpin di negara ini pun hilang. Gara-gara apa? Di Pak Galaksi boleh lagi, Pak Teddy, Pak Andi, semua yang co-host boleh ikut diskusi ke dalam ya, biar rame ya. Jadi tapi tetap kita narasumber utama Bang Ferdinand. Kalau Bang Ferdinand menyela, tolong teman-teman kasih ini ya, kasih lewat dulu ya, karena ini kan narasumber kita Bang Ferdinand Huta Hayan. Oke, semua boleh komen, tapi jangan mancing-mancing nih ya, kasihan. Sembarangan. Ya, Supriyadi silakan. Ayo, silakan. Dr. Paul, selamat malam Bang Ferdinand. Salam damai sejahtera. sejahtera. Siap, salam sejahtera. Ini Bang Ferdinand ini, saya kagum ini, sering lihat beliau ini, abang ini kalau di TV-TV ini. Berani nih kalau ngomong ini, abang. Bang, saya ada mungkin 2 pertanyaan ya Bang ya. Pertanyaan pertamanya untuk abang, bagaimana sih Bang, menurut pendapat pribadi abang ya, mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia yang selalu mencampur adukan politik identitas gitu loh. Terus yang kedua itu, harapan-harapan abang untuk pemimpin ke depan itu gimana Bang? Harusnya Indonesia ini dipimpin oleh orang yang seperti apa sih? Pemimpin yang gimana gitu loh. Kita kan seringkali berwacana ya Bang ya, kayak pemimpin harus jujur lah, nggak boleh korupsi dan sebagainya macem lah. Terus kita cari pemimpin yang ideal. Cuma kan selama ini kita selalu ribut sendiri juga Bang gitu loh. Nanti udah kepilih orangnya, wah demo lagi, turunin, gantilah. Nggak selesai-selesai gitu Bang. Nah terus dari Bang Ferdinand, yang ketiga nih Bang, saya jujur aja Bang, Bang Ferdinand pasti berani jawab ini. Abang muak nggak sih lihat kondisi perpolitikannya di Indonesia ini Bang? Makasih Bang Ferdinand. Iya, baik, langsung saya tanggapi ya, Pak Supriyadi. Yang pertama begini ya, kalau pendapat pribadi tentang politik Indonesia, pertama adalah bangsa kita ini terlanjur disesatkan oleh, saya harus menyatakan disesatkan ya, oleh para elit bangsa kita ketika melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang terlalu jauh, bahkan membentuk negara kita ini menjadi, menurut saya hampir menjadi negara yang tidak punya jenis kelamin sebetulnya. Ada DPR, ada DPD, seakan-akan meniru seperti konsep di Amerika, tetapi konsepnya tidak sama. Kalau mau meniru konsep senat di Amerika, sekali dia lakukan seperti itu. Tapi ini kan tidak, dia ragu-ragu. Akhirnya itu saya bilang, konsepnya hampir tidak punya jenis kelamin. Jadi memang situasi perpolitikan di negara kita ini sangat tidak asik sekarang. Dengan multi partai, dengan segala macam isu yang bisa diproduksi, sangat tidak asik. Negara kita ini hanya menjadi seperti sebuah gadis cantik yang direbuti oleh banyak laki-laki dengan cara apapun, mau pakai pelet, pakai dukun, pakai Ferrari, pakai apa, semua datang untuk menggait si perempuan ini. Itu yang terjadi. Makanya kalau politik Indonesia kita ini bagi saya sudah sangat memprihatinkan. Dan ketika partai politik yang kita harapkan tadinya menjadi pabrik atau penghasil negarawan,
sekarang itu tidak pernah berhasil menghasilkan negarawan, hanya menghasilkan politisi. Politisi itu tujuannya apa? Hanya dua, kekuasaan dan kekayaan. Nggak usah banyak cincang semua. Kalau sudah masuk di situ, jangan ada yang bicara, oh saya mau mengabdi. Alah, kalau lu mau mengabdi, soal masuk hutan. Gak usah, jadi tidak usah munafik di situ. Tetapi memang kita masih tetap berharap bahwa ya kalau penjahat ya jangan penjahat banget. Bagi-bagilah dikit kasih yang di hatimu itu, sedikit saja untuk rakyat itu sudah baik. Itu kalau perpolitikan di negara kita sekarang ya, jadi memang sangat tidak nyaman. Saya sangat mengkritisi berkali-kali partai politik ini bagaimana konsepnya dibuat, dan saya berkali-kali juga mengusulkan supaya kita revisi undang-undang tentang partai politik supaya partai politik ini menghasilkan negarawan, bukan menghasilkan politisi yang banyak. Politisi sudahlah, kita nggak usah bicara. Sama, saya juga politisi kok, gitu kan? Jadi saya tidak mau munafik dalam hal itu. Tetapi bagaimana partai politik ini menghasilkan negarawan supaya bangsa kita ini diurus oleh bangsawan-bangsawan dan negarawan-negarawan, bukan semua dipikirkan oleh politisi. Karena kalau politisi yang berpikir, pasti di sana ada beban keuntungan yang dipikirkan. Kalau negarawan, dia pasti akan berpikir, gue beri dikit ke negara ini supaya negara maju. Itu bedanya. Jadi kalau melihat pendapat pribadi saya ditanya, saya terus terang kecewa dengan sistem demokrasi kita sekarang. Kita tidak jelas ini mau kemana sebetulnya. Ya, itu kali yang pertama. Dan yang kedua, harapan untuk pemimpin. Kalau mencari pemimpin ini yang ideal, jangan korupsi apa segala macam. Seperti yang saya sampaikan, kembali kepada statement saya, orang, siapapun kalau sudah masuk di partai politik dan masuk di politik, tujuannya hanya dua tadi. Jadi kalau soal korupsi apa segala macam, kalau nggak ketahuan ya lagi bagi aja nasibnya. Yang ketahuan ya lagi apes atau tidak hati-hati. Itu yang terjadi. Jadi harapan saya sebetulnya kepada para pemimpin bangsa ini, ya sudahlah kalau kau ngambil ya jangan ambil semua. Apalagi jangan kau ambil hak orang susah. Kalau kau ambil hak orang kaya sana konglomerat itu, ketika dia punya bisnis besar, kau ambil dari dia, ya biarlah kalianlah bagi-bagi di situ sang perampok. Tapi hak orang susah jangan kau ambil. Apa itu? Tempatkan di APBN untuk kesejahteraan rakyat. Dan jangan korupsi. Kalau masih ada korupsi bansos lah, korupsi bantuan BPJS lah, korupsi itu. Ini kan rusak sekali. Jadi kita merindukan seorang pemimpin sebetulnya yang mampu mengawal ini. Kalau kita mau bicara tentang supaya ini tidak korupsi, jangan bermimpi. Semua negara pemimpinnya pasti ada melakukan itu. Dari zaman nabi-nabi pun korupsi itu sudah ada. Pelacuran sudah ada. Nabi pun tidak bisa membereskan, apalagi kita. Ini nih, mana Paulus yang Nabi ke-26? Nggak bakal bisa juga dia. Nah, gitu. Tapi minimal direduksi lah, dikurangi. Seperti disampaikan, hak orang susah jangan diambil. Kalau hak orang kaya yang punya tambang, contohnya tambang emas, tambang batu bara, terus dicolek, dia diambil, ya silakanlah kalian bagi-bagi rampokan dalam damai. Kan kira-kira begitu. Jadi idealnya kita mencari pemimpin yang berpikir seperti itu. Yang ketiga tadi, pertanyaan, muak enggak sih lihat ini? Kalau saya sangat muak, bahkan beberapa kali juga saya bicara, udah muak saya lihat di negeri ini. Udahlah kita sekalian perang deh, biar mati yang enggak benar ini semua, biar tersisa hidup yang ini, rakyat yang memang mau mencintai bangsa ini dengan benar. Sampai statement saya keluar begitu. Karena apa? Ini terjadi pembiaran terhadap kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas terdefinisi sebagai orang-orang atau kelompok yang memang dikategorikan sebagai musuh negara. Kenapa dikategorikan sebagai musuh negara? Ormas mereka pun sudah dibubarkan atas nama undang-undang. Tetapi mengapa orang-orang ini dibiarkan bergerak bebas, hanya ganti kulit, terus terbiarkan lagi? Jadi ini membuat kita itu sangat muak dengan situasi ini. Kalau saya, sikat, kenapa harus takut? Maka kita butuh seperti apa ya, Kim Jong-un kayak sekali-sekali yang mimpin negara ini gitu loh, Korea Utara mata-mata potong langsung gitu kan. Itu akan lebih bagus, karena kalau tidak negara kita ini potensi untuk bubarnya sangat besar. Kalau kita melihat negara-negara di Eropa, bahkan negara-negara kecil saja atau negara kecil yang hanya penduduknya 20 juta, terus ada provinsinya berpenduduk 3 juta, 4 juta, pada pengen merdeka. Indonesia ini sekarang satu-satunya negara di dunia yang luasnya luar biasa, panjang kali lebarnya luar biasa, dengan provinsi yang banyak, manusia yang banyak, belum pada merdeka. Sebentar lagi ini pada bubar menurut saya kalau ini terus terbiarkan. Kalau ini terus dibiarkan begini, ini akan bubar bangsa kita ini. Indonesia ini hanya akan tinggal sejarah, tinggal nama, akan lepas satu persatu. Karena apa? Internasionalisasi akan masuk semakin besar. Kita tidak bisa menolak itu. Nah, sebelum itu terjadi, harus ada pemimpin yang tegas yang merawat ini semua. Nah, itu yang kita tidak temukan sekarang. Karena apa? Pemimpin yang muncul adalah pilihan yang sudah dipilih oleh para elit. Rakyat itu tidak punya pilihan.
Masalahnya di situ. Nah, itulah yang membuat kita akan begini-begini terus. Tinggal ya ganti pemain, perlakuan sama, giliran ya ganti perlakuan sama. Udah itu aja yang terjadi sekarang di negeri kita. Jadi jangan berharap bahwa bangsa kita ini kemudian akan menjadi ini orang udahlah. Ini normatif semua. Memang sudah begitu saja. Itu Bang Supriyadi. Terima kasih Bang Ferdinand, mantul. Nanti kalau abang nyalon, Galarwa dukung Bang. saya kemarin itu ditanya mau nyalon di mana, saya menolak. Kenapa? Saya bilang ngapain saya harus bawa uang 20 miliar ke bawah hanya untuk menjadi anggota DPR. Mendingan saya beli Ferrari satu, saya cari cewek buat istri saya jalan-jalan dengan 20 miliar itu, happy saya. Begitu, karena memang mahal sekali sekarang biaya politik kita di bawah. Untuk menjadi anggota DPR kalau nggak punya uang puluhan miliar tidak usah nyalon deh, nggak bakal terpilih. Yang sudah habis puluhan miliar aja belum tentu terpilih. Saya bilang kalau saya punya uang 20 miliar, mendingan Ferrari saya beli satu, saya beli Lamborghini satu, saya bawa cewek di situ masing-masing satu, jadi punya dua. Udah enak hidup jalan-jalan awet muda kita. itu hanya gambaran ini aja perbedaan. Jadi memang kalau untuk ikut berpartisipasi memperbaiki negara ini harus ada kekuatan yang kuat. Maka kalau saya secara pribadi sekarang mencoba mengorganisir beberapa teman-teman, beberapa masyarakat untuk melakukan sesuatu. Karena kalau tidak melakukan sesuatu, ini saya khawatir nasib bangsa ini ke depan tidak akan lama lagi usianya. Begitu, Pak. Pak Ferdinand, sebentar. Iya. Kalau nama ini yang saya ungkapkan, pandangan Anda gimana? Ahok. Ahok ini manusia langka dan manusia unik. Ya, saya kalau punya kesempatan Ahok ini untuk maju, saya pasti akan dukung dia. Jarang kita menemukan manusia seperti Ahok ini yang berani bicara tai, tapi hatinya tidak berisi tai. Banyak orang bicara puji Tuhan, syukur, tetapi hatinya penuh tai. Ahok ini bukan tipikal manusia begitu. Hanya sayang sekarang hak politiknya memang jadi rusak. Kesempatannya untuk menjadi pemimpin di negara ini pun hilang. Gara-gara apa? Kasus yang terjadi menimpa dirinya akibat dari politik identitas. Tapi kalau secara personalnya, manusia satu ini memang unik. Manusia luar biasa. Saya kalau suatu saat punya kesempatan memperbaiki undang-undang, maka hak politiknya Ahok akan saya kembalikan. Supaya dia bisa menjadi salah satu pemimpin bangsa ini. Kalau tidak, dia menjadi ketua KPK. Saya yakin ini koruptor pada kencing di celana pas saat pulang dari kantor ke rumahnya. Ya, itu yang saya mau tambahin tadi. Kalau gimana kalau ditarik ke KPK? Masih ada potensi. Nah itu memang. Ya, syaratnya memang kalau untuk di KPK beliau masih memenuhi. Tapi ini kan belum momennya untuk pergantian KPK. Tapi kalau untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden, segala macam, beliau sudah terhambat. Karena pernah diancam dengan ancaman hukuman yang diatur oleh undang-undang. Tapi menjadi ketua KPK masih punya kesempatan sebetulnya. Tapi saat ini kan belum ada momennya untuk pergantian kepimpinan KPK. Masih yang sekarang ya. Kita lihat nanti kalau periode yang sekarang ini selesai kan akan ada penyaringan di DPR. Apakah beliau berkenan maju atau tidak? Ya kita lihat nanti. Kira-kira seperti itu. Tapi Ahok ini adalah makhluk yang memang unik ya dan langka di negeri kita ini. Saya salut, saya hormat sama beliau. Bukan karena dia juga minoritas atau apa, tidak. Tapi saya melihat dia memang patut untuk diperjuangkan. Monggo silakan, Pak Paul.